wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Verlin Ayu Rizkyawati, NIM 038, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Multikultural, Prodi PGSD kelas A, Universitas Jember, yang akan memperkenalkan sebuah permainan tradisional yaitu dakon. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih permainan tradisional itu. Mari kita simak penjelasannya. Tradisional adalah suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Permainan tradisional memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya dan dapat memberikan efek positif bagi siapa saja yang memainkannya. Permainan tradisional banyak sekali macamnya. Ada balap karung, engklek, dakon, kelereng, dan masih banyak lagi. Dakon sendiri merupakan salah satu permainan tradisional yang dilaksanakan oleh dua orang, baik itu anak perempuan maupun laki-laki. Dakon dilaksanakan kapan saja jika ada waktu luang. Tidak jarang, orang biasanya ada yang menyebutnya dengan permainan congklak. Congklak yang dipercayai berasal dari negeri Afrika atau Arab. Namun permainan ini juga cukup identik permainan tradisional Jawa. Selain di Pulau Jawa, permainan ini dikenal juga di daerah lain. Congklak tersebar ke Asia melalui pedagang-pedagang Arab. Di Indonesia, permainan dikenali dengan nama congklak. Di Filipina sendiri dinamai dengan sungka. Pada zaman dahulu, golongan istana bermain congklak dengan menggunakan papan congklak yang berukir mewah. Sementara di kalangan rakyat biasa atau jelata dimainkan dengan mengorek lubang di dalam tanah dan menggunakan biji-bijian. Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju, anak-anak pada zaman sekarang lebih menyukai game online daripada permainan tradisional. Lalu, apakah anak-anak pada zaman sekarang mengenal permainan dakon? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita simak video wawancara berikut ini. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Di sini sebelumnya kakak ingin bertanya mengenai apa sih permainan tradisional itu yang kalian ketahui? Permainan zaman dahulu, bagus. Kemudian, apa saja permainan tradisional yang pernah kalian ketahui? Engklek, boleh. Ya, lempar sandal. Dakon. Ular tangga. Apalagi? Lompat tali. Nah, selanjutnya kakak ingin bertanya mengenai apakah kalian pernah memainkan permainan tradisional tersebut? Pernah. Apa? Apa? Ayo. Lompat tali pernah? Pernah. Lalu, dakon pernah? Pernah. Di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Bersama teman. Ya. Kemudian, kakak ingin bertanya. Nah, dari permainan tradisional sampai dengan saat ini permainan online, kalian itu lebih suka yang mana? Permainan tradisional. Tradisional. Mengapa? Apa alasannya? Karena permainan tradisional itu seru dibanding permainan online. Online. Kalau ini, Tasya, pilih apa? Permainan online. Kenapa? Karena lebih seru. Oh, lebih seru. Nah, selanjutnya tadi kan sudah menjelaskan beberapa permainan tradisional. Salah satunya ada dakon, kata kalian tadi. Nah, di sini kakak ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang permainan dakon itu? Apa? Ayo. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya? Ya, yang apa? Dimainkan oleh dua orang. Iya, lalu apa lagi? Permainan yang menggunakan biji-bijian dan ke tempat satu dan ke Tempat yang lain. Lalu? Dan permainan itu lebih seru, Kak. Oh, lebih seru ya. Jadi tadi permainan yang dilakukan oleh dua orang, kemudian menggunakan biji-bijian yang dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan kata kalian ini permainan yang sangat seru. Nah, kemudian apakah kalian pernah memainkan permainan dakon ini? Pernah. Di mana? Di rumah bersama teman-teman. Oh ya, sip.
Kemudian yang ingin kakak tanyakan, hal positif apa yang pernah kalian dapat setelah melakukan permainan dakon ini? Apa? Melatih kreativitas. Melatih kreativitas, lalu? Iya. Permainan itu seperti menari. Nah, selanjutnya kakak ingin bertanya kepada kalian, apakah permainan dakon ini sangat menyenangkan? Iya. Apa alasannya? Karena permainannya seru, Kak. Oh, seru. Ada lagi? Menarik gak? Menarik. Kemudian, jika ada teman kalian yang belum mengetahui tentang permainan dakon, apa yang kalian lakukan? Mengajaknya bermain dan memberitahu. Oh iya, sip. Terima kasih atas jawaban yang telah kalian berikan kepada kakak. Selamat pagi. Wah, jadi kalian berdua ini sudah tahu ya mengenai permainan dakon? Ya, Kak. Nah, sip, bentar. Nah, selanjutnya kakak ingin bertanya, apa saja sih alat yang diperlukan pada saat bermain dakon? Oh iya, lalu? Kak. Oh, congklak. Terus, kemudian? Nah, itu ya. Jadi, sekarang kakak ingin memberitahu ke kalian apa saja alat yang diperlukan untuk bermain dakon. Ya. Peralatan yang digunakan dalam permainan ini terdiri atas dua macam, yaitu papan dakon atau papan congklak, dan biji dakon atau biji congklak. Pada papan dakon atau papan congklak terdapat 16 lubang, yaitu 7 lubang kecil sejajar dan 1 lubang besar di kanan dan di kiri. Untuk biji dakon dapat digunakan seperti biji sawo, biji karet, kerikil, cangkang, kerang, atau kelereng. Biji dakon harus berjumlah 98 buah. Semua biji dakon ini dimasukkan ke dalam 14 lubang kecil pada papan congklak. Sedangkan kedua lubang besar tetap kosong. Jadi, pada masing-masing lubang terdapat 7 biji congklak dan masing-masing pemain memiliki 49 biji dakon. Setiap 7 lubang kecil sejajar yang posisinya di sisi pemain dan 1 lubang besar di ujung kanan dianggap sebagai milik pemain tersebut. Permainan ini dimainkan oleh 2 anak yang duduk berhadapan dan papan dakon ditempatkan di hadapan mereka. Cara bermain dakon yaitu, yang pertama, kedua pemain melakukan switch untuk menentukan siapa yang mendapat giliran pertama bermain. Yang kedua, pemain yang mendapat giliran bermain mengambil biji dakon dari arah 1 lubang yang menjadi miliknya. Yang ketiga, biji dakon diletakkan satu persatu pada lubang di sebelah kanannya sampai habis, termasuk ke lubang milik lawan. Yang keempat, jika melewati lubang besar yang menjadi miliknya, pemain meletakkan 1 biji dakon di sana. Namun, jika melewati lubang besar milik lawan, pemain tidak boleh meletakkan biji dakon di dalamnya. Yang kelima, jika biji dakon terakhir jatuh di lubang miliknya, pemain mengambil kembali biji dakon dari lubang miliknya dan meletakkan satu persatu di lubang di sebelah kanannya hingga habis. Namun, jika biji dakon terakhir jatuh pada lubang milik lawan, pemain mengambil biji dakon dalam lubang tempat biji dakon terakhir jatuh, begitu seterusnya. Yang keenam, jika biji dakon terakhir jatuh di lubang kosong, baik lubang kosong miliknya maupun milik lawan, giliran bermain seorang pemain berakhir dan permainan dilanjutkan oleh lawan. Jika biji dakon terakhir jatuh di lubang kosong miliknya, pemain dapat mengambil biji-biji dakon yang ada di dalam lubang milik lawan yang berada di seberang lubang kosong tersebut. Biji-biji dakon tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam lubang besar miliknya. Jika biji dakon terakhir jatuh di lubang kosong milik lawan, pemain tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketujuh, permainan dilanjutkan seperti ini terus-menerus hingga lubang-lubang kecil kosong seluruhnya dan semua biji dakon masuk ke dalam lubang besar milik masing-masing pemain. Yang kedelapan,
Pemain yang mendapatkan biji dakon paling banyak atau pemain yang keluar sebagai pemenang. Yang kesembilan, setelah selesai satu putaran, permainan dapat diulang kembali. Gimana nih adik-adik, seru kan permainannya? Permainan ini bukan semata-mata pengisi waktu luang saja loh, karena ternyata banyak sekali manfaat dari bermain dakon ini. Antara lain yang pertama, melatih motorik halus. Tangan-tangan mungil adik-adik akan menggenggam biji dakon, lalu bergerak di atas setiap cekungan dan menjatuhkannya satu persatu. Nah, di sini diperlukan koordinasi yang sangat bagus di antara jari jemari dan juga pergerakan lengan, agar biji dakon tepat jatuh ke dalam cekungan dan jumlahnya hanya satu. Yang kedua, belajar berhitung. Setiap anak harus memasukkan 7 biji dakon pada awal permainan. Pada akhir permainan, anak-anak harus menghitung jumlah biji dakon yang diperoleh mereka masing-masing ke dalam cekungan besar. Jumlah keduanya harus genap 98. Disinilah anak akan belajar berhitung dan juga menelusuri apakah ada biji dakon yang hilang. Untuk yang ketiga, belajar bersabar. Karena permainannya dilakukan oleh 2 orang secara bergantian, maka anak akan belajar bersabar juga untuk menunggu giliran bermainnya. Bersabar menunggu biji dakon dalam genggaman lawan habis dan berhenti pada cekungan yang kosong. Yang keempat, belajar mengatur strategi. Permainan ini sebenarnya juga melibatkan pengaturan strategi, yaitu menentukan cekungan mana dulu yang harus diambil agar saat biji dakon dalam genggaman habis, selalu bertemu dengan cekungan yang ada isinya. Yang kelima, belajar jujur. Nah, ini yang paling penting. Jadi kan kalau tangan sudah terlatih, bisa saja tuh lewat cekungan sambil menjatuhkan 2 biji atau bahkan tidak menjatuhkan, lawan tidak bisa melihat karena gerakan tangannya sangat cepat. Nah, dari sinilah anak-anak diajarkan untuk jujur dan juga sportif. Jujur artinya hanya menaruh 1 biji dakon saja di setiap cekungan. Sportif maksudnya menerima kalau memang dirinya kalah. Selain itu, berbagai kelebihan dan manfaat dari permainan tradisional antara lain, yang pertama, tidak memerlukan biaya untuk memainkannya. Yang kedua, melatih kreativitas anak. Yang ketiga, mendekatkan anak-anak pada alam. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan sosial dan emosi anak. Yang kelima, sebagai media pembelajaran nilai-nilai. Yang keenam, mengembangkan kemampuan motorik anak. Yang ketujuh, bermanfaat untuk kesehatan. Yang kedelapan, mengoptimalkan kemampuan kognitif anak. Yang kesembilan, memberikan kegembiraan dan keceriaan. Jadi gimana nih adik-adik? Kalian sudah tertarik belum untuk memainkannya? Pasti sudah dong. Dan seperti yang kalian ketahui, pada zaman sekarang ini, permainan tradisional sudah jarang sekali dimainkan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, banyak sekali game online yang mampu menarik perhatian adik-adik. Sehingga adik-adik tidak lagi memainkan permainan tradisional. Semoga dengan adanya video penjelasan dari kelompok kami dapat menarik minat adik-adik untuk memainkan permainan tradisional, sekaligus melestarikan permainan tradisional tersebut. Nah, dari awal kan sudah dijelaskan mengenai permainan dakon itu seperti apa, peralatan yang dibutuhkan apa saja, cara bermainnya bagaimana, hingga manfaat yang didapatkan ketika bermain dakon. Saya rasa cukup sekian video dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya, Ferlin Ayuriskawati, mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi yang saya berikan terdapat kesalahan. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.